Shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir dalam acara ibadah ini, dan yang saya kasihi adik-adik mahasiswa Kristen Politeknik Negeri Batam, khususnya mahasiswa-mahasiswi UKMK PD El Sadai. Di sini saya mewakili dosen Kristen Politeknik Negeri Batam. Nama saya John Herikson Purba. Saya mengucapkan selamat melaksanakan kegiatan ibadah untuk bangsa dan sekaligus selamat merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Tentang kemerdekaan, saya ada satu ayat Alkitab yang menarik yang saya ambil dalam Galatia 5 ayat 1. Isinya adalah supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan huk perhambaan. Artinya, merdeka adalah kebebasan untuk berekspresi, kebebasan mengungkapkan pendapat, kebebasan melakukan sesuatu. Tapi ingat, kebebasan itu bukan bebas melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Tetapi kebebasan di sini menurut Kristen adalah kebebasan untuk melakukan kebenaran. Kebebasan untuk melakukan firman Tuhan. Jadi buat adik-adik kami, khususnya mahasiswa Kristen dan mahasiswa UKMK PD El Sadai, marilah kita isi kemerdekaan ini dengan berdoa, dengan semangat untuk dibebaskan dari segala bentuk penjajahan, baik itu dari penyakit yang sedang melanda maupun juga penjajahan akan dosa yang kita lakukan sehari-hari. Oleh sebab itu sekali lagi saya ucapkan selamat merayakan Hari HUT Kemerdekaan. Dan kita sama-sama berdoa agar kita dimerdekakan dari segala bentuk penyakit dan juga merdeka dari dosa. Sekian dari saya, Shalom. Dirgahayu RI ke-75 di hari kemerdekaan ini, mari kita isi dengan inovasi baru, hidup yang baru, belajar dengan style yang baru dan prestasi yang lebih banyak lagi. Kita maknai kemerdekaan ini dengan merdeka belajar yang lebih kreatif, dengan inovasi baru, menjadi garam dan terang di kampus Poli Batam. Merdeka. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75 tahun, semoga kedepannya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Kepada pemerintah terus semangat dalam membangun bangsa ini, dan kepada rakyat semoga selalu kompak dalam menyikapi persoalan yang ada, apalagi kita saat ini diterpa dengan situasi pandemi COVID-19. Semoga Indonesia semakin kompak, jaya 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 jaya. Makasih. Kemerdekaan bukan tanda untuk berhenti berjuang, tetapi sebagai tanda untuk berjuang lebih keras. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75, berkah negerinya, makmur rakyatnya. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75 tahun, semoga kedepannya semakin lebih baik daripada sebelumnya. Kepada pemerintah Indonesia, semoga semakin semangat dalam membangun bangsa Indonesia, dan untuk kepada masyarakat, semoga semakin kompak dalam menyikapi persoalan saat ini, apalagi kita sedang dihadapkan dalam pandemi COVID-19 ini. Semoga bangsa ini semakin jaya dan kompak selalu. Terima kasih. Jesus love you and God bless you. Shalom, saya mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Semoga Indonesia semakin jaya dan selalu diberkati oleh Tuhan. Saya ada satu pantun. Merah putih melambai-lambai, tampak indah dipandang mata. Mari menuju Indonesia damai dalam keberagaman nusa dan bangsa.
Merdeka, merdeka, merdeka. Shalom. Kita memulai ibadah kita. Ada baiknya sebelum kita salat teduh mulai. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kalau boleh kami berdiri di hadapan-Mu hari ini, membawa setiap hati kami, membawa setiap apa yang kami doakan di hadapan Tuhan bagi bangsa-bangsa kami Tuhan, bagi kota di tempat kami tinggal, kami memuji Tuhan, kami mau menyenangkan Engkau di tempat ini Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Besar dan ajaib berkuasa Tuhan. Hanya Engkau yang ada kami sembah dan kami muliakan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, ajaib dialah nama-Mu, Raja bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud padamu, sebab Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud padamu, sebab Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud padamu, sebab Allah yang kudus, layak disembah. Layak disembah, layak disembah. Engkau layak Tuhan disembah. Bagimu segala pujian, hormat dan kemuliaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap bersukacita, berglori bagi Engkau. Haleluya, amin. Shalom saudara. Shalom. Ya, kita bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Walaupun teman-teman mungkin di rumah aja, kami mau teman-teman boleh bersama-sama bersorak-sorak bagi Tuhan, merasakan
kita akan berikan pujian kita. Mari kita semua. Mari setiap kita siapkan hati kita, biar kita masuk ke dalam firman Tuhan dengan pikiran yang tidak berpulus. Terima kasih Tuhan. Jadikan setiap kami satu seperti kerinduannya Tuhan, sehingga Tuhan saat kami bawa setiap doa-doa kami hadapan-Nya itu sampai ke tangan yang kudus, dan kami akan melihat Tuhan nyatalah kuasa Tuhan, nyatalah jawaban ke Bapa atas bangsa kami. Saling
siang saudara-saudara, shalom. Puji Tuhan, di tengah-tengah kita menyambut hari ulang tahun kemerdekaan kita, negara Republik Indonesia yang ke-75. Kita bersyukur bersama dengan anak-anak Tuhan di Universitas Politeknik Batam boleh berdoa di hari ini. Perkenalkan, nama saya Nimrod Pergaulan Simanjuntak, MTH. Saya bekerja di kantor Kementerian Agama Kota Batam, dan hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan buat kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami permuliakan di dalam Kristus Yesus Tuhan yang memberkati kami, anak-anak-Mu dalam persekutuan Politeknik Kota Batam. Bersyukur bersama menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Kami sebagai anak-anak-Mu berdoa bagi bangsa ini, agar di tengah-tengah bangsa ini terjadi pemulihan dan terjadi anugerah keselamatan yang berlimpah di tanah air kami. Berkati seluruh anak-anak Tuhan yang boleh beribadah bersama pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang baik, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan dari awal pertengahan sampai dengan selesainya. Haleluya. Amin. Merdeka, merdeka, merdeka. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita bersyukur bahwa di tengah-tengah kita menyambut hari ulang tahun kemerdekaan kita. Anak-anak Tuhan tidak hanya ikut merayakan, tetapi ikut juga melaksanakan sebuah kegiatan berdoa bagi bangsa, agar bangsa yang kita cintai ini, bangsa yang diberkati, bangsa yang dipulihkan. Maka kita akan membuka kitab kita dari kitab 2 Tawarik pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-14. 2 Tawarik pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-14 berbunyi demikian. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bahwa ketika Salomo telah mentahbiskan rumah Tuhan, rumah di mana bangsa itu berdoa, rumah Tuhan yang ada di Yerusalem menjadi tempat bagi bangsa itu berdoa memohon belas kasihan Tuhan, agar negara yang diberkati Tuhan itu dipulihkan, negara itu menjadi negara yang maju, negara yang bermartabat dan juga memuliakan Tuhan. Kita juga di tengah-tengah bangsa kita, bangsa Indonesia yang hari ini dalam sukacita bersama-sama merayakan hari kemerdekaan ini, kita anak-anak Tuhan perlu ambil bagian dalam sukacita, mengisi kemerdekaan ini dengan nilai-nilai iman yang baik, nilai-nilai iman yang membawa kehidupan bangsa kita semakin dipulihkan oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu dikatakan bahwa kemerosotan moral terjadi saat ini. Kemerosotan moral terjadi di mana-mana, korupsi terjadi di mana-mana, kejahatan terjadi di mana-mana. Peran serta kita anak-anak Tuhan adalah harus ambil bagian mendoakan bangsa yang kita cintai ini. Amin. Saya yakin dan percaya ketika anak-anak Tuhan datang bersama-sama bergandengan tangan berdoa, sama-sama mendoakan para pemimpin bangsa ini, sama-sama mendoakan juga penyelesaian COVID-19 yang masih terus mengalami pertambahan, mengalami penderitaan. Wabah ini menjadi wabah yang perlu juga direnungkan oleh seluruh umat Tuhan di negara yang kita cintai, di dunia yang sedang menerima wabah ini. Oleh karena itu ada 4 langkah yang perlu kita laksanakan
agar Indonesia dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Langkah ini yang pertama adalah bahwa kita perlu bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Merendahkan diri agar segala sesuatu tidak ada yang menjadi disombongkan. Salomo ketika dia menengadahkan tangannya ke surga dan dia berkata, Tuhan berkati rumah Tuhan, Tuhan berkati negeri kami. Tangannya teranjung kepada Tuhan. Dia mengharapkan uluran tangan Tuhan turun memulihkan negeri di mana Salomo memerintah, negeri di mana Salomo memimpin. Harapan-harapan baru akan terjadi ketika kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita menyadari betapa banyaknya kegagalan-kegagalan yang telah terjadi di seluruh negeri kita. Kita juga bisa menunjukkan kesedihan hati kita akan terjadinya banyak dosa yang begitu sangat banyak di tatanan masyarakat. Tatanan masyarakat semakin sulit dikendalikan. Tetapi jika saudara dan saya sama-sama berkomitmen merendahkan diri di hadapan Tuhan, meminta, memohon belas kasihan Tuhan, memohon kehendak Tuhan yang terjadi, saya percaya, saya yakin Tuhan yang hidup, yang mana dia berkata Tuhan Yesus itu sama baik dulu, sekarang dan juga untuk masa yang akan datang. Dia akan memulihkan Indonesia. Amin. Oleh karena itu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saudara menjadi generasi bangsa kita, bangsa yang kita cintai ini, generasi-generasi yang mengisi seluruh jabatan-jabatan di pemerintahan di masa mendatang. Para penguasa, pemimpin bangsa ini, saudara pun harus mulai dari sekarang berusaha merendahkan diri, melakukan tugas-tugas kita supaya terjadi pemulihan bagi Indonesia. Itu langkah yang pertama yang perlu kita laksanakan. Langkah yang kedua adalah berdoa. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita sebagai umat Tuhan perlu ambil bagian mendoakan bangsa yang kita cintai ini, mendoakan agar terjadi pemulihan. Wabah COVID-19 jikalau kita lihat sekarang dengan jumlah yang terus bertambah dari hari ke hari, kita berharap ada pemutusan COVID ini secara langsung, tidak ada lagi pertambahan. Tetapi pada faktanya karena masih sulit dikendalikan dari seluruh tatanan masyarakat, maka pertambahan demi pertambahan terjadi. Nah, kita sebagai umat Tuhan, sebagai generasi bangsa, di tengah-tengah bangsa yang kita cintai, di kota Batam yang kita cintai ini, firman Tuhan mengajak saudara dan saya berdoa. Berdoa adalah bagian penting dari iman Kristen. Kalau kita melihat secara baik, secara utuh firman Tuhan, banyak tokoh-tokoh Alkitab, banyak tokoh-tokoh yang memberi waktunya hatinya untuk berdoa. Musa berdoa sampai-sampai dia 40 hari 40 malam dia berdoa dan berpuasa. Tuhan Yesus juga berdoa, bahkan dia berpuasa juga. Paulus juga berdoa, dia juga berpuasa mendoakan agar terjadi keselamatan bagi bangsa-bangsa, bagi jiwa-jiwa yang sedang dalam kondisi iman yang tidak memuliakan Tuhan. Saudara dan saya di tengah-tengah bangsa ini mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini agar dipulihkan lebih baik, dipulihkan lebih indah lagi. Saudara dan saya didorong sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, memohon kemurahan hati Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, memohon dengan penuh bergantung kepadanya agar apa yang kita doakan boleh dinyatakan pemulihan itu bagi Indonesia. Indonesia dipulihkan di ekonominya, Indonesia dipulihkan dari kesehatannya, Indonesia dipulihkan dari politiknya, Indonesia dipulihkan keimanannya. Dari Sabang sampai Merauke mengalami, menikmati, merasakan kemerdekaan yang secara utuh terjadi atas bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Berdoa
harus menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama. Tidak hanya di gereja, tapi juga di tempat-tempat persekutuan. Mestinya saudara dan saya ambil bagian dalam doa kita tiap-tiap waktu kepada Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, langkah yang ketiga adalah saudara dan saya harus mencari wajah Tuhan. Mencari wajah Tuhan adalah merupakan langkah di mana saudara semakin bertekun, saya semakin bertekun. Tadi yang pertama saudara dan saya merendahkan diri, yang kedua berdoa, dan yang ketiga semakin akrab, mencari, mendekatkan kehidupan kita agar kita bisa bertemu dengan kuasa Tuhan yang hebat, yang luar biasa itu terjadi atas bangsa dan negeri kita ini. Saudara-saudara yang menjadi generasi di masa yang akan datang, mengisi kemerdekaan ini mestinya semuanya kita semakin sungguh-sungguh mengisinya dengan kebaikan-kebaikan. Kita melihat di masa lampau para pendahulu kita merebut kemerdekaan ini, mereka rela berkorban tubuh jasmani mereka, darah mereka untuk mencari kemenangan, mengalahkan musuh-musuh yang menjajah negeri kita ini dari Sabang sampai Merauke. Kalau kita lihat dalam berbagai pertunjukan film, sungguh amat luar biasa semangat perjuangan mereka membela Indonesia supaya merdeka. Saudara dan saya pun di tengah-tengah kondisi bangsa dan negara kita sekarang, mengisi kemerdekaan itu tidak saudara lagi disuruh untuk ambil tombak bambu. Saudara lagi tidak disuruh mengintai musuh, tetapi saudara dan saya disuruh semakin berusaha mencari wajah Tuhan dalam kehidupan hari-hari kita. Maka disinilah kita, peran serta kita anak-anak Tuhan, mendoakan, membawa tiap topik-topik doa agar bangsa yang kita cintai ini terjadi pemulihan, mulai dari pusat sampai daerah-daerah terjadi keamanan, mulai dari pusat sampai daerah-daerah terjadi kebebasan beribadah, dari pusat sampai daerah terjadi sikap tolong menolong, saling menghargai satu dengan yang lain di tengah-tengah bangsa yang kita cintai ini. Oleh karena itu dikatakan umat Tuhan perlu bertekun, berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, berbalik kepada Tuhan, mendambakan kehadirannya di negara yang kita cintai ini, mendekat kepada Tuhan agar Tuhan kembali mengulurkan kuasa kemuliaannya, memberkati negeri kita ini. Kemalangan semakin jauh, penyakit semakin dijauhkan, bahkan juga terjadi kerukunan yang semakin hebat di tengah-tengah bangsa yang kita cintai ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang kami cintai, khususnya anak-anak kami yang belajar di Universitas Politeknik Batam, nikmati masa mudamu, persekutuanmu bersama dengan Tuhan. Cari wajah Tuhan dengan serius, cari persekutuan bersama dengan Tuhan dengan serius, di pagi hari, di siang hari, di sore hari, di malam hari. Firman Tuhan berkuasa untuk menolong saudara dan saya. Firman Tuhan membangkitkan kembali semangat juang saudara dan saya di tengah-tengah bangsa yang kita cintai ini. Oleh karena itu, laksanakan tugas-tugas dengan baik. Nama Tuhan pasti dipermuliakan. Langkah yang keempat yang perlu kita persiapkan supaya bangsa kita Indonesia dipulihkan kembali. Langkah yang keempat adalah bangsa kita ini, Indonesia yang kita cintai ini, saudara dan saya berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Yang keempat ini berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Umat Tuhan di masa lampau, ketika mereka meninggalkan ibadah, ketika mereka meninggalkan nubuatan para nabi, mereka dihukum oleh Tuhan. Mereka diserang oleh musuh-musuh mereka.
Mereka kadang-kadang ada yang mengalami sakit penyakit. Bahkan yang sangat tragis juga bahwa ketika Raja Nebukadnezar datang membawa seluruh bangsa Israel dibuang di Babel. Itu terjadi karena bangsa Israel hidup dalam tingkah laku, hidup dalam kejahatan, meninggalkan jalan-jalan Tuhan, meninggalkan persekutuan dengan Tuhan, ibadah mereka abaikan, ibadah mereka tinggalkan, sehingga Tuhan suruh Raja Nebukadnezar dari Babel, yang sekarang kota itu adalah kota Irak, datang menuju Yerusalem membawa tawanan di kota Babel. 70 tahun bangsa itu diperbudak di tengah-tengah bangsa yang tidak memuliakan Tuhan. 70 tahun mereka tidak bisa bebas beribadah. 70 tahun mereka mengalami penderitaan. Tokoh yang kita lihat di sana yang sangat sentral adalah Daniel, di mana dia menjadi seorang berhikmat yang dipimpin oleh Tuhan. Kita berharap negeri kita ini berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Saudara tahu dan saudara melihat dengan media sosial yang semakin canggih dan semakin begitu dekat dunia dengan kita, begitu banyak kejadian-kejadian yang tidak baik, perbuatan-perbuatan tak senonoh, pembunuhan-pembunuhan yang begitu sangat menyedihkan. Tidak hanya di kalangan-kalangan orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi di kalangan-kalangan orang Kristen juga ada terjadi perbuatan-perbuatan yang jahat ini. Nah, oleh karena itu saudara dan saya diajak oleh firman Tuhan agar terjadi pemulihan itu bagi Indonesia, pemulihan itu bagi gereja Tuhan, pemulihan itu terjadi bagi keluarga kita, pemulihan itu terjadi bagi pendidikan kita. Tinggalkan semua perbuatan-perbuatan jahat. Saya yakin dan percaya Tuhan akan mengampuni segala dosa dan kejahatan setiap orang dikala seseorang itu mau datang dan bertobat di hadapan Tuhan. Amin. Oleh karena itu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Salomo sebagai tokoh besar, sebagai raja yang hebat, yang memimpin negara Israel pada waktu itu dengan aman, ekonominya baik, keamanannya terpelihara, masyarakatnya makmur. Dia mengajak bangsa itu kepada pertobatan yang sungguh-sungguh, berbalik dari perbuatan-perbuatan dosa mereka, supaya Tuhan tidak menghukum, supaya Tuhan tidak murka atas Israel. Kita juga berdoa bagi bangsa kita ini, bangsa yang kita cintai. Gereja-gereja juga bertobat, pemimpin-pemimpin juga bertobat, bahkan juga seluruh masyarakat Indonesia bertobat dan semakin memuliakan Tuhan, semakin menyenangkan Tuhan, semakin memberi diri dipimpin dan diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang kita baca pada hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 ini, saudara, saya berdoa agar negara yang kita cintai ini dipulihkan oleh Tuhan. Kalau keempat langkah ini ada dalam hidup kita, ada dalam gereja kita, ada dalam keluarga kita, ada dalam pendidikan kita, maka Tuhan akan melihat segala kesungguhan hati kita, maka Tuhan akan melihat segala ketekunan kita. Dia akan memulihkan dan bahkan mendengar setiap doa dan seruan kita tiap-tiap waktu. Nah, oleh karena itu ada dua pemulihan yang terjadi, ada dua dampak yang terjadi jikalau saudara dan saya bertekun melakukan langkah-langkah yang keempat di atas. Yang pertama yang akan terjadi adalah Allah akan mengalihkan murkanya dari negeri kita yang kita cintai ini. Amin.
Allah dalam kemuliaannya tidak lagi menghukum negeri kita ini. Allah dalam kemuliaannya tidak lagi membuat ada bencana bagi negeri kita ini. Allah dalam kemuliaannya akan mengusir COVID-19, wabah yang sedang terjadi ini dari negeri yang kita cintai ini. Amin. Oleh karena itu saudara dan saya, lakukan langkah-langkah yang keempat di atas. Yang pertama tadi, kita perlu merendahkan hati. Yang kedua, perlu kita berdoa. Yang ketiga, perlu kita mencari wajah Allah. Yang keempat adalah kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Maka Tuhan akan turun campur tangan atas bangsa Indonesia. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bahwa kebangunan-kebangunan rohani itu perlu dikembangkan, digalakkan kembali, tidak hanya di dalam gereja, dalam persekutuan-persekutuan seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara di Universitas Politeknik. Mari bangkit, generasi muda di tengah-tengah bangsa, generasi muda di tengah-tengah sekolah, generasi muda di tengah-tengah gereja, generasi muda di tengah-tengah lingkungan harus bangkit. Ajak semua saudara-saudara kita ambil bagian agar negeri yang kita cintai ini diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, dampak dari kehidupan rohani kita jikalau kita ingin negeri kita Indonesia ini dipulihkan. Yang kedua adalah Allah akan mengampuni dosa-dosa umatnya. Allah akan menyucikan umatnya. Allah akan mentahirkan umatnya. Allah akan mentahirkan seluruh kehidupan di negeri yang kita cintai ini. Oleh karena saudara-saudara, ambil bagian dalam tugas-tugas pelayanan gereja, itu bagian penting. Generasi muda harus menjadi generasi yang aktif, jangan menjadi generasi yang aktif dalam kegiatan gereja. Gereja adalah tempat di mana umat Tuhan berkumpul. Saudara dan saya bagian daripada pelayanan gereja yang harus memperjuangkan iman di tengah-tengah bangsa ini. Oleh karena itu dikatakan Allah akan mengampuni umatnya, Allah akan menyucikan umatnya, seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dia telah menyelesaikan, mengampuni dosa umatnya di kayu salib. Di kayu salib Dia memikul seluruh dosa-dosa kita. Di kayu salib tangannya yang terpaku, kakinya yang terpaku, lambungnya yang tertusuk, kepalanya yang bermahkota duri. Dia memikul salib demi pengampunan dosa-dosa kita semua. Oleh karena itu, mari beritakan berita pengampunan ini juga kepada semua suku bangsa, supaya semua orang bisa percaya, semua orang mengaku Yesus itu Tuhan yang mengampuni bangsa dan negara yang kita cintai ini. Pemulihan itu akan terjadi di negeri kita. Pemulihan itu terjadi bagi bangsa kita. Saudara dan saya akan semakin mengalami kebangunan-kebangunan rohani yang membawa Indonesia maju, makmur, berbahagia dan diberkati oleh Tuhan. Indonesia hidup, Indonesia merdeka, Indonesia merayakan kemerdekaan. Oleh karena anak-anak Tuhan ambil bagian mendoakan bangsa yang kita cintai ini. Biarlah melalui ibadah hari 17 Agustus 2020 ini bersama-sama anak-anak Tuhan di Universitas Politeknik menjadi berkat, maju bersama melayani Tuhan dan menjadi berkat di sekolah, menjadi berkat bagi Kota Batam dan bagi masa depan negeri yang kita cintai ini. Demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Semangat, bersukacita, merdeka, merdeka, merdeka. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terpujilah Bapa di surga, Bapa yang memberkati bangsa dan negara kami, yang memungkinkan kami di negeri ini boleh beribadah, boleh menyenangkan Tuhan, dan jadikan kami Tuhan menjadi terang, menjadi garam bagi bangsa ini, mulai dari keluarga kami, lingkungan kami, gereja kami, dan pendidikan kami, sehingga seluruh Indonesia
Indonesia, bahkan dunia sungguh dapat menerima kasih dan kemuliaan-Mu. Indonesia merdeka karena kasih karunia Tuhan terjadi atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom semuanya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang makna kemerdekaan. Kemerdekaan bukan hanya sekedar kata-kata saja, melainkan kemerdekaan adalah sebuah kesempatan untuk mewujudkan mimpi menjadi nyata dan berkarya tanpa batas. Selain itu, kemerdekaan juga dapat diartikan sebagai kebebasan, yaitu kebebasan dari segala penjajahan. Terima kasih. Seperti halnya melihat dengan mata, mendengar dengan telinga, dan berjalan dengan kaki. Demikian makna kemerdekaan. Sekedar perayaan 17 Agustus, melainkan keberhasilan mencapai suatu tujuan. Merdeka. Merdeka artinya bebas. Bebas dari setiap penjajahan. Tidak ada lagi yang dijajah dan tidak ada lagi yang dianiaya. Pengertian kemerdekaan bukan hanya sebuah negara yang bebas dari suatu penjajahan, tetapi kemerdekaan yang sesungguhnya ialah bagaimana kita memberikan hati, jiwa dan hidup kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan, senantiasa mengandalkannya setiap waktu, tidak menyakiti hatinya, tidak melakukan perbuatan-perbuatan daging, tidak menuruti keinginan duniawi, senantiasa setia kepadanya. Itulah kemerdekaan yang sesungguhnya. Kemerdekaan adalah suatu hal yang indah untuk negara kita. Kemerdekaan adalah lepas dari keterikatan yang buruk dan merupakan hasil dari persatuan bangsa yang berjuang. Selamat Hari Kemerdekaan untuk Indonesia. Merdeka! Kemerdekaan itu bebas dari rasa takut. Dengan semangat kemerdekaan HUT RI, mari kita tingkatkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia melalui makna kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk memeluk agama menurut kepercayaan masing-masing, pentingnya rasa menghargai dan menghormati, pentingnya memiliki kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat. Terima kasih.
Engkau yang memulihkan setiap keadaan. Karena kami percaya satu hal, semua yang terjadi dalam kehidupan kami, semuanya dengan persetujuan Tuhan saja. Kami berdiri di tempat ini Tuhan, setiap anak-anak Tuhan membawa doa bagi bangsa. Kami mau berdoa bagi pemerintahan di kota, di negeri, bangsa yang kami kasihi, Indonesia. Kami ucapkan Tuhan berkat kami turun atas pemerintahan Indonesia, dari presiden bahkan sampai kepada yang paling muda Tuhan, itu RT. Kami percaya satu hal, firman berkata berkat turun dari kepala sampai kepada kaki, dan kami juga percaya Tuhan berkat turun dari atas sampai kepada pemerintahan yang paling bawah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga percaya Tuhan menempatkan setiap anak-anak Tuhan di pemerintahan. Kami percaya Tuhan mereka juga berdiri berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan curahkan, dan kami percaya itu menjadikan kami bangsa yang lebih dalam Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, bangsa kami Indonesia ada di hati Tuhan. Karena setiap kami anak Tuhan ada untuk bersukacita, bersorak-sorai, untuk memuliakan dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kalau pada hari ini kami juga mau bersatu hati ya Bapak. Kami ingin memohon belas kasihan dalam bangsa kami ya Bapak. Kalau pada hari ini mohon Tuhan, bangsa-bangsa di sana yang berdoa ya Bapak. Begitu banyak masyarakat Tuhan yang berbeban berat karena pandemi ya Bapak. Kami mohon kami Tuhan, Engkau yang tolong pandemi daripada kami ya Tuhan. Dan sedikit juga dari masyarakat Tuhan yang mengalami kehilangan keluarga dan dekatnya Bapak. Kami ingin berdoa bagi seluruh masyarakat yang sedang kehilangan Tuhan. Kiranya Engkau berikan penghiburan yang baru, Engkau berikan penghiburan yang datang daripada Engkau ya Bapak. Juga berdoa bagi setiap kami Tuhan, kiranya hikmat halimat yang datang daripada Engkau Tuhan turun bagi kami ya Bapak. Kalau dalam keseharian kami saat ini Tuhan, ada begitu banyak protokol kesehatan yang harus kami laksanakan ya Bapak. Engkau berikan hikmat bagi kami Tuhan, agar kami tidak lalai ya Bapak. Agar kami tidak lalai dalam melaksanakan protokol yang ada ya Tuhan. Sepanjang tahun kami dapat melihat kesetiaan bagi setiap kami ya Tuhan. Kami dapat melihat pertolongan-Mu ya Bapak. Biarlah hati kami senantiasa merasakan sukacita yang datang daripada Engkau Tuhan. Jangan sampai ada rasa kecewa kepada-Mu ya Bapak. Sebab kami percaya Tuhan, sesuatu yang indah telah Engkau sediakan bagi setiap kami ya Bapak. Engkau memberkati kami Tuhan, dan senantiasa kami dapat mengandalkan Engkau ya Bapak. Kami menaikkan Tuhan pujian yang memberikan Tuhan. Doa kami bagi bangsa. Syukur untuk setiap rencana dan ajaran yang mulia. Dan selalu kami
Tuhan, Tuhan sekarang tahun 2025 Engkau sudah kembali sekarang Tuhan Yesus melalui bicara bagian dari gunung mulai dari COVID dan Tuhan Engkau sudah kepada kami masyarakat. Tapi kami akan bicara Tuhan sebagai pengabdian kesempatan untuk mencoba itu. Kami akan percaya bahwa kami pernah pergi dan mempersiapkan Tuhan. Tuhan mengenal masyarakat Tuhan, masyarakat Indonesia. Saat ini Tuhan banyak sekali cobaan yang dihadapi di setiap keluarga Tuhan. Mulai dari perekonomian bangsa, mulai dari segala satu penyakit yang dihadapi oleh setiap orang. Kiranya Tuhan selalu memberkati kami Tuhan, berkati perekonomian yang ada di setiap masyarakat Tuhan. Kiranya Tuhan yang mendatangkan Kristus kembali ke tanah kami Tuhan. Biarkan kami selalu menjadi orang yang patuh kepada Tuhan. Bukan baik karena kami percaya Tuhan selalu pada kami, tidak akan membiarkan kami jauh dari Tuhan. Kiranya Tuhan kembali memulihkan bangsa kami, memulihkan perekonomian bangsa kami, agar kami dapat beraktivitas dan dapat kembali mencukupi kebutuhan setiap yang kami butuhkan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus yang selalu memegang kami dan memegang bersama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami anak-anak Tuhan, pada saat ini bersama hati Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk setiap gereja yang ada di Indonesia ya Bapak. Kami rindu Tuhan bahwa Tuhan boleh terjadi pada setiap gereja ya Bapak. Kami rindu untuk melihat Tuhan untuk tetap boleh kokoh berdiri ya Bapak. Bahkan kami rindu untuk melihat Tuhan boleh semakin hari semakin bertambah-tambah ya Bapak yang baik. Dari sini juga Tuhan kami berdoa bagi hamba Tuhan yang telah memberitakan firman-Mu. Biarlah Tuhan setiap firman yang telah disampaikan Tuhan boleh sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami sebagai pendengar ya Bapak boleh menerapkannya di dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab hanya firman Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami ya Bapak, menjadi pedoman kami Tuhan untuk membarui dunia ini Tuhan yang semakin hari semakin jahat ya Bapak. Dan kami tahu Tuhan juga berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang Kau percaya untuk memberitakan Injil ya Bapak. Terus berkati mereka, terus beri mereka kekuatan ya Bapak. Kami tahu Tuhan untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang tidak mudah Tuhan. Begitu banyak rintangan yang harus melihat mereka lewat Tuhan. Begitu banyak Tuhan roh cara yang tidak senang Tuhan. Tapi biarlah Tuhan yang terus memberkati mereka memanapun mereka pergi Tuhan. Biarlah Injil boleh diterima Tuhan. Dan kami rindu Tuhan boleh melihat Tuhan semakin banyak jiwa yang menyelamatkan Tuhan. Semakin banyak Tuhan orang yang mengenal akan murah Tuhan, mengenal akan keselamatan daripada Engkau ya Bapa yang baik. Sebab hanya Engkau Tuhan yang dapat kami dapat kehidupan kami Tuhan. Engkau adalah sumber kekuatan kami, penolong kami yang sejati ya Bapa. Terus Kau bekerja Tuhan atas setiap kami, atas orang-orang percaya ya Bapa. Terpuji dan muliakan nama Tuhan. Biarlah hanya kehendak Tuhan yang terjadi, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Untuk doa yang terakhir Bapak yang baik, kami menaikkan doa untuk kota kami, kota Banten, kota di mana kami tinggal, kota di mana kami bekerja, kota di mana kami dilahirkan, kota di mana kami menuntut ilmu. Kami perkatakan Tuhan, perkataan berkat di dalam nama Tuhan Yesus, melimpahlah berkat atas kota kami. Kami percaya ada lapangan-lapangan pekerjaan yang terbuka di kota kami di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga setiap anak-anak Tuhan yang membutuhkan pekerjaan, mendapatkan pekerjaan yang baik di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota Banten, ada kerukunan, ada kesatuan hati, ada keharmonisan satu dengan yang lain, berbeda suku, berbeda agama. Tapi kami boleh saling menghormati satu dengan yang lain, dan kami boleh menjadi contoh. Anak-anak Tuhan boleh menjadi contoh di mana kami saling memberi hormat dan mendahului hormat. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami memperkatakan kota kami, di mana ada kota yang berbeda dari kota-kota yang lain. Ada Tuhan di kota kami, dan semua yang
Kudus Tuhan. Dan kami akan melihat tumpahan-tumpahan berkat, tumpahan-tumpahan berlipat kali ganda, jauh dari setiap doa-doa kami anak-anak Tuhan yang tempat ini terjadi dalam nama Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan masuk dalam doa dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita mohon belas kasihan Tuhan bagi bangsa dan negara kita, agar bangsa yang kita cintai ini dipulihkan oleh Tuhan. Para pemimpin-pemimpin bangsa diberkati Tuhan. Dan juga kita berdoa buat Universitas Politeknik Kota Batam diberkati Tuhan, dan anak-anak Tuhan yang ada di Politeknik menjadi berkat dan menjadi saksi Tuhan bagi sekolah dan Kota Batam. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terpujilah Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam Kristus Yesus Tuhan, Bapa yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Kami bersyukur Tuhan sudah melaksanakan ibadah kami bersama-sama bersukacita mengisi kemerdekaan Republik Indonesia dalam wadah persekutuan yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan di Universitas Politeknik Kota Batam. Kami berdoa Tuhan agar bangsa yang kami cintai ini dipulihkan, diberkati Tuhan dari semua perjuangan dan bahkan penderitaan yang saat ini terjadi, khususnya pandemi COVID-19 yang masih berjuang para pahlawan-pahlawan kemanusiaan yang rela berjuang pagi hari, siang hari, sore hari dan malam hari. Mereka sungguh-sungguh mengabdikan diri demi orang lain, mereka yang mengalami sakit. Tuhan, kami berdoa para dokter, para medis dan bahkan juga semua peralatan-peralatan yang dipakai dalam perawatan-perawatan yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Hikmat marifat dari Tuhan turun bagi para dokter, bagi para pemimpin-pemimpin dalam penanganan COVID-19 ini agar cepat berlalu. Kami juga berdoa Tuhan, masa uji coba untuk mengatasi COVID-19 ini, obat yang sudah mulai disuntikan ke berbagai orang di Indonesia, khususnya di Bandung. Doa kami, Tuhan memberkati agar obat ini menjadi obat yang dapat menawar segala kuasa dari penyakit COVID-19. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Tuhan memberkati mereka yang menjadi relawan. Tuhan berkati mereka yang menjadi relawan, terjaga, terpelihara kesehatan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Berkati Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi memimpin bangsa ini. Tuhan menolong dari pemimpin pusat, bahkan para menteri, para gubernur, para bupati, wali kota, para gugus COVID-19 di berbagai kota dan wilayah diberkati oleh Tuhan. Berkati gereja-gereja Tuhan di kota Indonesia dan bahkan di seluruh Indonesia. Tuhan memberkati. Berkati Tuhan perguruan universitas daripada Politeknik, agar pendidikan anak-anak Tuhan di sana dapat juga menjadi pendidikan yang membawa mereka menikmati masa depan yang lebih baik. Pakai mereka Tuhan melakukan tugas mereka sebagai mahasiswa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sempurnakan seluruh doa dan permohonan kami ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai dengan selama-lamanya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, angkatlah tanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkat kasih karunia-Nya. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, dan kuat kuasa dalam persekutuannya memberkati, memelihara seluruh hidup kita, memberkati bangsa dan negara yang kita cintai ini, mulai dari waktu ini sampai Maranatha Tuhan datang. Amin. Salam. Merdeka, merdeka, merdeka.